Em, kita akan lihat nih soal terapannya, terapan integral ya. Nomor 3. Sebuah benda bergerak dengan laju itu V. Nah, ini berarti kan kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian harus selalu ingat nih jarak. Jarak itu adalah ST. Nah, kemudian di bawahnya jarak itu adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah VT biasanya gitu ya, karena terhadap waktu. Kemudian di bawahnya kecepatan adalah percepatan. Percepatan adalah AT. Dari sini, waktu di turunan itu kalian juga sudah belajar tentang ini ya. Nah, kalau fungsi jarak kalian turunkan sekali, maka kalian dapat kecepatan. Gitu. Berarti kecepatan itu adalah S aksen T gitu ya. Nah, ini diturunkan. Diturunkan 2 kali, dia menjadi percepatan. Ini adalah S double aksen T. Begitu. Nah, kalau nanti di soal diketahui percepatan, ditanya kecepatan, oh berarti disuruh naik gitu ya. Ini disuruh naik ke atas. Nah, ini dinaikkan. Integral. Integral itu berarti naikkan gitu. Nah, kalau nanti yang diketahui percepatan, kemudian yang ditanya jarak, oh berarti diintegralkan 2 kali gitu ya, dinaikkan 2 kali. Jadi nanti kalian harus tahu persis kalian berada di mana, yang diketahui di soal itu di mana, kemudian yang ditanya itu yang mana begitu ya teman-teman ya. Nah, perhatikan di soal nomor 3. Nomor 3, persamaan yang diketahui itu adalah V. Oh, berarti ada di tengah gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ditanya apa? Tentukan posisi. Posisi itu adalah jarak. Oh, berarti dari kecepatan supaya menjadi jarak, dia harus naik ke atas, berarti diintegralkan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, berarti nomor 3. Kita kasih ini aja ya. PT-nya adalah 8T-1. 3. PT-nya adalah 8T-1. Oke. Pada saat T sama dengan 1 detik, posisi benda adalah 6 meter. Nah, ini fungsinya apa? Buat menghitung C-nya, gitu ya teman-teman ya. Nah, karena yang ditanya posisi benda, berarti posisi benda itu adalah jarak tempuh, gitu ya. Jaraknya. Jarak. Nah, berarti dia adalah ST. ST itu adalah dari mana? Dari integral VT dt. Begitu ya, teman-teman ya. Karena kecepatan laju, nama lainnya adalah laju, itu ada yang adalah di tengah. Posisi itu adalah jarak. Jarak itu yang mana? Oh, di atasnya. Berarti dia harus naik tangga gitu ya, naik sekali. Berarti diintegralkan sekali. Nah, kita integralkan sekarang. Integral dari 8T-1 dt. Nah, habis itu kita ingat rumus integral. Ini mesti udah pada lupakan. Integral X pangkat N dx itu adalah X pangkat N ditambah 1 dibagi N plus 1 ditambah C. Nah, ini rumus integral. Nah, berarti integral dari, kita integralkan satu-satu. Integral dari 8T itu adalah apa, Niko? Niko? Iya, Bu. Integral 8T apa? 8, T pangkat berapa? T pangkat 2 2 dibagi dibagi berapa? 8, T pangkat 2 dibagi 2 2 dikurangi integral dari min 1 kalau dari minus 1 T. Jadi ini adalah turunannya ya.
fungsi apa jika diturunkan ketemunya min 1? Ya min T, gitu ya. Oke, jelas? Jadi yang atas ini yang di dalam integral ini adalah fungsi turunannya. Nah, ini fungsi aslinya. Jangan lupa ditambah C. Nah, ini adalah ST-nya. Jadi kita bisa menuliskan ST adalah 8 dibagi 2, 4. T kuadrat dikurangi T ditambah C. Ini adalah fungsi jarak kita. Nah, kemudian tadi di soal dibilang pada saat T sama dengan 1 detik, posisi benda adalah 6 meter. Nah, pada saat T sama dengan 1, posisi benda 6 meter. Nah, ini posisi itu adalah jarak ya. Ini adalah jarak. Nah, berarti S gitu ya, teman-teman ya. Nah, ya udah kita substitusi. Substitusi. Berarti S-nya tadi 6. Berarti 6 substitusi ke sini. Sama dengan 4 kali 1 kuadrat saat T-nya 1 kan? Dikurangi 1 plus C. Nah, dari sini ketemu nilai C-nya. Berarti berapa nih kok C-nya? Apa, Bu? C-nya berapa jadinya? C-nya jadi 6 tambah 6 sama dengan 3 tambah C. 6 sama dengan 3 tambah C. Terus C sama dengan C sama dengan 3. 3. Oke, ini dapat C. Ya udah jadi pertanyaan apa? Oh yang A ya. Tentukan posisi benda S sebagai fungsi T. Nah, posisi benda sebagai fungsi T adalah jadi posisi benda apa? Posisi benda sebagai fungsi T. Sebagai fungsi waktu adalah Nah, masukkan aja ST sama dengan 4T kuadrat min T plus 3 jadi. Apakah jelas, teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nomor 3. Bu, Ya, apa? itu saya masih nggak ngerti kok yang apa, yang VT-nya jadi ST kok, yang min satunya jadi min T. Oh, oke. Nah, gini. Jonathan. Nah, ini kita pakai yang ini nih. Pakailah yang di sini. Konsep yang di sini. Jadi kalau tentang jarak, kecepatan, percepatan, pokoknya kamu selalu pakai yang di sini, petanya di sini. Jadi, karena tadi yang diketahui adalah kecepatan atau laju ya, kecepatan itu nama lainnya adalah laju. Laju, kemudian yang ditanya adalah posisi benda itu adalah jarak. Oh, berarti jarak itu ada di atasnya. Nah, ini berarti harus diintegralkan, harus dinaikkan, gitu. Jadi, S, T itu adalah integral dari PT, DT. Nah, ini ada di rangkuman di sini, data. Nih, ini dia. Jarak S itu adalah integral dari P. P itu integral dari percepatan dari A. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang yang tadi. Kenapa satu diintegralkan dari jadi T? Jadi, min 1 itu adalah min 1 T pangkat 0. Oke. Nah, kalau diintegralkan, kita pakai rumus yang di kotak ini ya. Berarti dia N-nya 0. Oke, jadi min 1 dia menjadi integral dari min 1 T pangkat 0 dt itu adalah min 1 T-nya pangkat 0 ditambah 1 dibagi 0 tambah 1 plus C gitu kan. Ya udah berarti min 1 T pangkat 1 dibagi 1 ya udah min T aja. Jelas? Jonathan? Oh, itu yang pangkatnya 0 ya, Bu? Pokoknya kalau Oh. konstanta itu selalu T pangkat 0 atau X pangkat 0, variabel berpangkat 0. Gitu ya, jelas ya?
Oke, makasih Bu. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan. Yang belum paham langsung tanya aja supaya nanti saat latihan sendiri itu udah paham. Udah, yakin? Bu, Nggak ada saya pertanyaan? minta Ya. isinya Bu untuk nyatet ini ya Bu, yang Oke, rumusnya boleh. Bu. Silakan teman-teman kalau ada yang belum paham. Oke. Kemudian tadi pertanyaannya belum selesai. Nah, ada pertanyaan B. Nah, tadi pertanyaan A ya. Pertanyaan B adalah berapa jauhkah posisi benda saat T sama dengan 2 detik dan T sama dengan 4 detik. Nah, berarti yang B ini yang ditanyakan apa, Handaru? Yang B ini apa yang ditanyakan? Itu yang ditanyakan itu ini Bu, yang ST itu Bu. Ya, S berapa? S-nya itu S-nya itu 6 Bu. S2 sama dengan berapa? Gitu ya. Sama S4 sama dengan berapa. Jadi T-nya ini substitusi ke fungsi yang tadi. Jelas ya? Baik Bu. Nah, oke, nah tadi kan kita punya nih S. T sama dengan 4T kuadrat min T plus 3. Nah, soal yang B itu tadi yang ditanyakan adalah saat T-nya sama dengan 2, berarti S2 nih kita hitung. Berarti 4 kali 2 kuadrat min 2 tambah 3. Gitu ya teman-teman ya. Berapa nih? 8, 9 ya? 9 meter. Nah, kemudian S4, hitung lagi. Satuannya jangan lupa ya. Oke, jelas ya, nomor 3 ya. Kemudian nomor 4. Suatu partikel bergerak dengan percepatan A adalah meter per detik kuadrat. Pada saat T detik ditentukan oleh persamaan, nah A adalah 12T kuadrat plus 6T. Pada saat T-nya 0, laju awalnya adalah 3 meter per detik. Tentukanlah persamaan laju. Nah, berarti yang ditanyakan apa nih? Jonathan, yang ditanyakan apa? Bu? Nomor 4 yang ditanya apa? Yang ditanyakan V-nya. VT. VT. Oh. Dia adalah dari hasil apa? VT sama dengan VT itu hasil dari itu kan turunannya itu apa? V itu turunannya jarak. Jarak ya. Oke, tapi yang diketahui di soal apa? Yang diketahui di soal fungsi jarak atau fungsi apa? Oh, waktu ya Bu? Bukan. Hah? Bukan ya? Waktu itu variabelnya. Persamaannya itu hanya ada jarak, percepatan. Oh, itu berarti Persamaan apa yang diketahui di soal? percepatan Oke, nah percepatan ada di mananya kecepatan? di bawahnya. Di bawahnya berarti fungsi yang diketahui harus diapakan supaya dapat kecepatan? Dinaikkan atau diturunkan? Diintegralkan, dinaikkan. Nah, diintegralkan. Berarti VT itu berasal dari integral AT dt. Jelas ya caranya ya? Nah, ini tinggal masukkan aja. Kamu masukkan integral dari 12T kuadrat min plus 6T
dt. Nah, diintegralkan nanti ada C-nya. Nah, yang buat ngitung C yang mana? Ini diintegralin dulu nih, 12T pangkat 2 itu diintegralkan jadinya apa? 12T pangkat 2 diintegralkan hasilnya apa? Bono. 12T kuadrat diintegralkan jadinya apa, Bono? Apa, Bu? 12T kuadrat diintegralkan jadinya apa? Bentar, Bu. Rumusnya ada di kotak bawah tuh. T pangkat berapa? 15 T pangkat berapa sekarang? Ini rumus yang ini, Bun. Oh iya, bentar, Bu. Integral dari 12T pangkat 2. Jadinya adalah 12T pangkat berapa jadinya? Dinaikkan. Berapa? N-nya berapa, Bono? N-nya berapa? N-nya 2-nya nggak sih, Bu? 2, ya. Terus di sini N plus 1, Bono. Jadinya berapa? Oh, jadi 3 Ya, per 3. 3. Kemudian ditambah 6T. Integralin. 6T diintegralin jadi apa? 6T pangkat berapa? Kalau T doang itu artinya pangkatnya berapa? Kalau T doang pangkat 1. 1, ya. Terus N plus 1 jadinya Eh jadi eh jadi 3, Bu. 2 dong. Dinaikin. 2. Naikkan 1 ya. Iya, Bu. Dibagi 2. 2, Iya, ya. Bu. Selalu sama ya. Ini pangkatnya 3/3, pangkatnya 2/2. Tambah C jangan lupa. Nah, ini adalah rumus VT kita tuh. 12 bagi 3 berapa? 4, Bu. 4 T pangkat 3 plus 6 bagi 2, 3. 3 T pangkat 2 plus C. Nah, ini dia. Oke, ini VT kita nomor 4 tadi ya. Nah, yang buat nyari C itu yang mana? Re. Yang buat nyari C itu yang informasi yang mana, Re? Halo, Re. Ya, Bu. Ya, Ntar masih nangis sebentar. informasi mana? Informasi mana yang dipakai buat menghitung C? Menghitung C. Nah, nomor 4 ya, Re ya. Yang C itu yang
sama dengan 0. Ya, jadi saat T sama dengan 0, laju awalnya berapa? Laju awal benda itu 3. 3. 3. Nah, Ya. laju itu kan kecepatan, berarti PT-nya yang 3. Nah, ini substitusi. Kita peroleh 3 sama dengan 4 kali 0 pangkat 3 plus 3 kali 0 pangkat 2 plus C. Nah, berarti C-nya berapa, Re? C-nya berapa? Ntar Bu, ngitung dulu. Hasilnya 3, Bu. 3. Ya udah, kemudian ini substitusi lagi ke sini. Jadi, ya udah fungsi. Tentukan persamaan laju. Ya udah, jadi persamaan laju adalah VT sama dengan 4T pangkat 3 plus 3T pangkat 2 plus 3. Jelas ya? Paham ya? Oke. Ini yang enam siapa ya? Nadine, kamu ada? Vivian? Vivian Ilham. Oke, teman-teman, ada pertanyaan tidak? Saya Paris, ada pertanyaan tidak, Agung? Paham ya? Ibu. Oke, kita lanjutkan kalau paham. Nah, oke nih. Aduh, kecoret-coret ya. Nomor 6. Hasrat marginal untuk konsumsi memenuhi persamaan 0,6 plus 0,1 per akar Y dengan Y besarnya pendapatan. Jika pendapatan 0, maka konsumsinya sebesar 10. Tentukanlah fungsi konsumsinya. Nah, ini terapan di ekonomi ya, bidang kalian nih. Gimana cara mencari fungsi konsumsi, teman-teman? Clue-nya di mana? Kita harus ngapain? Juri. Nomor 6, kita harus ngapain? Sebentar, Bu. Nomor 6. Tentukan fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu adalah fungsi konsumsi. Apa? Saya nggak Konsumsi. Nah, teman-teman nih, perhatikan kalau kalian dapat soal terapan di bidang ekonomi, ini perhatikan. Kalau yang diketahui adalah biaya marginal, ini adalah F aksen. Ingat ya. Ada kata-kata marginal itu adalah penurunan atau peningkatan biaya dari biaya total begitu, Pak. Maka dia adalah turunan dari biaya total. Oke? Jadi kalau yang ditanya biaya total, oh berarti biaya marginal ini kita integralkan aja gitu. Karena biaya marginal itu adalah turunan dari biaya total, gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian browsing ke internet pasti pengertian biaya marginal itu adalah penurunan atau peningkatan dari biaya total gitu. Maka cara penyelesaiannya adalah diintegralkan kalau yang ditanya biaya total. Oke. Nah, nanti fungsinya itu belum tentu tentang biaya doang. Ada tentang fungsi penerimaan. Nah, ini. Penerimaan marginal dinyatakan dengan penerimaan marginal. Ada kata-kata marginal itu adalah fungsi turunannya ya. Nah, ini. Turunan dari fungsi penerimaan total. Nah, di soal kita tadi dibilang hasrat marginal konsumsi. Ada kata-kata marginal, berarti dia pasti turunan dari
fungsi konsumsi. Gitu ya, paham ya? Oke, berarti dia adalah C adalah integral dari MPC. Berarti 0,6 plus 0,1 per akar Y. DY. Gitu ya? Paham ya? Apakah jelas teman-teman? Nomor 6. Sebelum saya lanjutkan C kita. Marco juga. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Integral dari, ini belum bisa diintegralkan ya teman-teman ya. Y-nya masih di bawah. Kita pindah ke tempat yang lebih lebar ya. Sini. Nomor 6. Hasrat marginal konsumsi ya. Hasrat marginal konsumsi. Itu adalah sebagai turunannya ya, turunan dari adalah turunan dari fungsi konsumsi. Nah, tadi diketahui berarti ini kita anggap aja sebagai F aksen Y ya. Itu adalah 0,6 ditambah 0,1 per akar Y. Nah, ini kita sederhanakan dulu, dia menjadi 0,6 plus 0,1 Y pangkat berapa, Yuri? Y pangkat min 1/2. ya, betul sekali. Akar itu artinya pangkat setengah, karena dari bawah maka minus. Nah, baru sekarang fungsi konsumsinya adalah fungsi konsumsi adalah FY. Nah, dia adalah integral dari F aksen Y. DY, karena variabel bebasnya Y ya. Nah, kita masukkan berarti integral dari 0,6 plus 0,1 Y pangkat min 1 DY. Nah, sekarang integralkan. Integral dari 0,6 apa, Yuri? 0,6 X. Y, variabelnya Oh, ya. Y. Oke. Kemudian ditambah integral dari 0,1 Y pangkat min 1. Min setengah, sorry. Apa? Sebentar, saya kok lupa ya. 0,1 0,1 Y pangkat dikali berapa? min 1/2 berarti ya, minnya hilang. Seperti karena min setengah ditambah 1 ya. Iya, Oke, dibagi 1/2. yes. Ditambah. Perhatikan teman-teman, ini kan tadi disebutkan dia sama dengan C. Maka jangan ditambah C tapi tambah K ya. Untuk membedakan supaya nanti kalau C ditambah C kalian bingung. Nah, ini konsumsi itu biasanya kos gitu ya, C biasanya. Nah, kita pakai K aja, konstanta gitu. Berarti kosnya, fungsi kosnya atau fungsi konsumsinya FY-nya adalah 0,6 Y. 0,1 dibagi 0,5 berapa, Yuri? 0,1 dibagi 0,5. Sebentar, Bu. 0,2. 0,2. Y pangkat setengah jadikan akar Y ya, plus K. Nah, ini fungsi konsumsi kita. Nah, tapi K-nya kita harus hitung dulu. Nah, kita lihat lagi ke soal kita. Nah, nomor 6. Dia bilang, apalagi di soal, Yuri? Yang buat nyari K-nya yang mana? Itu jika pendapatan 0, maka konsumsinya 10. Oke, nah berarti 0 ini nilai apanya, Yuri? Apa ya? Ayo.
Saya lupa. Ini dibaca soalnya. Jika pendapatan 0, nah pendapatan itu sebagai apa? Kayak Y-nya bukan sih? Nah, berarti Y-nya 0. Konsumsi tadi sebagai apanya? Berarti 10 ini sebagai apa? Nilainya. Nilai apa? Kalau kayak F dalam kurung 0 sama dengan 10. Oke, nah ini adalah nilai C-nya 10. Atau F dalam kurung 0 sama dengan 10. Begitu. Nih, kita pakai untuk mencari K-nya. Kita lanjutkan. Mana tadi? Oke, tadi gimana? Jika pendapatan 0, maka konsumsinya 10. Berarti F0 sama dengan 10. Nah, substitusi. Berarti kita peroleh 10 sama dengan 0,6 kali 0 ditambah 0,2 akar 0 ditambah K. Nah, berarti nilai K-nya berapa, Yuri? Itu 10-nya dipindah ya. Ini 10. Ya kan, karena ini 0 semua tuh. Akar 0 ya 0. 0,6 kali 0 ya 0. iya. Ya kan? Nah, Uh-uh. ini substitusi udah ketemu. Jadi, persamaan konsumsi atau fungsi konsumsinya adalah C sama dengan atau FY sama dengan 0,6Y ditambah 0,2 akar Y ditambah 10. Nah, kita substitusi 10-nya ke K. Jelas ya? Itu udah final, Bu. Oh, karena yang ditanya itu kan. Hmm. Mana tadi? Kecil banget. Nomor 6. Nah, ini. Tentukan fungsi konsumsinya. Nah, tentukan fungsi FB-nya gitu. Oke? Jelas ya? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Nomor 6, silakan kalau ada yang belum paham. Ivan jelas? Ervin jelas? Oh ya, permisi Bu. Apa Handaru? Berarti 10 ini tinggal dimasukin ke KA saja kan Bu? Iya, tuh. Oh, terima kasih banyak. Tapi Oke. saya minta izin ke toilet dulu ya Bu. Sebentar. Oke. Ya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Pokoknya kalau ada bagian yang nggak paham, segera bertanya supaya bisa nanti kalau mengerjakan soal sendiri. Nah, nomor 7. Biaya marginal. Nah, ini ada kata-kata marginal, berarti ini adalah F aksen Q ya, teman-teman ya. Variabel bebasnya adalah Q. Nah, ini langkahnya sama nih, berarti dia tanya apa? Fungsi biaya total. Nah, fungsi biaya total itu adalah, kalau biaya itu biasanya cost gitu ya, mirip dengan konsumsi. Atau kalian tulis aja FQ gitu ya. Nah, berarti dia berasal dari integral dari F aksen Q, DQ. Nah, integralkan aja fungsinya, gitu kan. Kemudian ada K-nya, ya kan. Nah, mana yang dipakai untuk menghitung K? Q. Informasi mana yang dipakai untuk menghitung K di nomor 7, Tio? Tuh ini ya Bu, apa tadi biaya Sat- total? Yang ditanya biaya total. Kan nanti ini kalau diintegralkan kan ada K-nya di belakang gitu kan, ada C-nya gitu kan. Oh, Nah, yang gitu. untuk menghitung nilai konstantanya itu informasi yang mana? Yang MC ya Bu? Bukan dong. Yang 44 Nah, 44 itu nilai apa? K-nya. Bukan.
44 Oh, itu nilai bukan 1 unit K. barang ya, Bu? Dia adalah biaya. Oh, 44 itu biaya. berarti 44 eh, itu berarti nilai C. C yang ini loh, C cost ya. Atau dia FQ-nya. Terus 1 unit ini sebagai apanya? ya 1 unit, Bu. Ya, 1 unit itu sebagai variabel apa? Eh, Untuk memproduksi ini, Bu, 1 Q-nya ya, unit Bu. barang. Betul, Q-nya. Ya udah, ini informasi ini yang dipakai untuk menghitung konstanta, oke? Q-nya masukkan 1, nanti hasilnya harus 44 gitu ya. Berarti F1 sama dengan 44. Oke, paham? Bisa ya? Lanjutin sendiri ya. Nah, yang B sekarang. Besar biaya total pada saat outputnya 2 unit barang. Biaya rata-rata saat output unit barang 2. Biaya marginal pada saat output 2 unit barang. Nah, ini berarti yang B ini yang ditanyakan apanya sih sebenarnya? Ivan? Ivan. Bu Titan kelempar, Bu. Ivan. Oh, maaf. Oh, dengar. Ivan, ada Ivan. Giovanni. Halo Ivan. Lagi keterat ya? Enggak kok. Ivan. Dengar suara saya, Ivan. Halo Ivan. 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 Nge-like dia balik. Agung aja deh, Gung. Ya. Besar biaya total pada saat outputnya 2 unit barang berarti artinya apa? Yang ditanya. Berarti kalau misalnya Q-nya 2 gitu, Bu. Nah, terus besar biaya total itu berarti apa? C apa? C-nya. Ya, C-nya atau FQ-nya gitu ya. Jadi Heeh. yang ditanya adalah F2 sama dengan. Nah, ini bisa dihitung kalau kalian udah dapat biaya total, fungsi biaya total gitu ya. Jelas ya? Oke. Nah, kalau biaya rata-rata apa, Bung? Biaya rata-rata berarti? Yang unit 1 sama unit 2 ditambah terus dibagi 2 gitu, Bu, atau Oh, nggak gimana? usah. Langsung aja. Biaya total untuk 2 unit barang dibagi 2 unit barang. Oh, Gitu ya. Jadi, rumus biaya rata-rata itu adalah biaya total dibagi banyak barang yang diproduksi. Nih. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi banyak barang yang diproduksi atau dijual atau di pokoknya yang barangnya. Jelas ya? Oke. Nah, apakah ada pertanyaan teman-teman? Sampai nomor 7, udah sampai nomor 7 kan? Silakan kalau ada yang belum paham tentang terapan integral untuk mencari kecepatan, percepatan, ataupun biaya total, kemudian apakah jelas? Bu, saya masih agak kurang paham, Bu, yang nomor 7, Bu. Yang mananya, Handaru? Apanya? Yang ini, Bu, yang besar biaya total tuh, Bu. Besar biaya total, ini loh. Integral dari biaya marginalnya. Oke? Kalau yang fungsinya gimana ya, Bu? Ya ini tinggal kamu lanjutkan, diintegralin sendiri loh, dihitung sendiri. Kemudian yang produksi unit barang diperoleh biaya 44 itu untuk mencari konstantanya. Mirip kayak yang nomor ini tadi. Nomor 6, enggak jauh-jauh dari nomor 6, cuman beda
bentuk soalnya ya. Nah, ini mirip seperti ini. Integralkan, kemudian hitung nilai K, kalau K-nya udah dapat, substitusi, gitu. Nah, ini adalah persamaan biaya total, gitu. Caranya sama. Oke, Handaru. Cuman beda fungsi. Oke. Nanti dicoba sendiri ya, integralkan sendiri fungsinya. Nah, ini. Ada lagi, teman-teman? Itu, Dinda, sudah jelas belum? Oh, mana itu? Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ya, teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita ke integral tentu. Ini sebenarnya teman-teman bedanya integral tak tentu dengan integral tentu. Integral tak tentu itu nanti jawabannya masih berupa fungsi gitu ya, masih ada C-nya. Kalian harus menghitung C gitu ya. Tapi kalau integral tentu itu kalian nggak ada C-nya lagi. Jadi sebenarnya integral tentu itu adalah luasan daerah ya, seperti ini nih. Ini dia adalah luasan daerah. Di bawah fungsi gitu, kita disuruh. Maka ada batas bawah, batas atas begitu. Maka nanti integral tentu itu ditulisnya menjadi seperti ini. Jadi dia sudah terbatas wilayahnya dari berapa sampai berapa. Kita disuruh menghitung luasnya berapa gitu. Nah, cara menghitungnya adalah begini. Integral tentu suatu fungsi dari batas A ke batas B itu adalah ini rumus yang kalian pakai nanti. Jadi langkah pertama kalian integralkan fungsinya. Ini misalnya di fungsi di sini adalah turunannya ya. Nah, kita mencari fungsi aslinya dulu, kemudian batas integralnya ini kita substitusi satu persatu. Kita pakai contoh aja dulu biar lebih paham ya. Tentukan hasil dari integral min 1 sampai 2. Di sini misalnya fungsinya adalah 6x kuadrat min 3 dx. Nah, teman-teman kalau kalian dapat soal seperti ini, langkah pertama integralkan dulu fungsinya. Jadi dia adalah sama dengan integral min 1 sampai 2 6x kuadrat min 3 dx sama dengan, nah, ubahlah jadi kurung siku bentuknya. 6x kuadrat diintegralkan jadinya apa? Kevin? Kevin? Iya, Bu. Ya, integral dari 6x kuadrat apa? Nah, x pangkat berapa? Pangkat 3. Ya, per 3. 3 min integral dari min 3 apa? 3 pangkat 2. Oke. Tadi yang Jonathan tanyain tadi loh. Bu, kenapa integral dari min 1 itu T gitu? Ingat nggak? Jadi kalau X bukan, Bu. konstanta, apa, Agung? Integralnya 3 jadi X bukan, Bu? 3x, 3-nya jangan ditinggal. Oh iya, oke. Nah, begitu. Terus nggak ada Oh, C-nya ya? kalau yang jadi kayak X doang tuh kalau misalnya 1 gitu, Bu. Nah, betul. Tapi kalau min 5, integral min 5 ya min 5x. Integral 7, 7x gitu. Oke. Tinggal tambahin aja x-nya. Paham ya? Oke. Nah, kemudian ini nggak ada C-nya ya, teman-teman ya, karena ini integral tentu namanya, ada batasnya. Nah, batasnya kita letakkan di kurung siku belakang. Oke, step ini jelas ya. Kemudian, nah, langkah berikutnya kita sederhanakan dulu fungsinya. 6 dibagi 3, 2. X pangkat 3 min 3x. Min 1, 2. Nah, sekarang substitusi.
2-nya dulu ya, batas atas dulu yang kita masukkan. 2 pangkat 3 min 3 kali 2 dikurang. Nah, sekarang min 1 yang kita substitusi ke X-nya. Min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 tutup kurung. Gitu? Jelas ya? Batas atas dulu substitusi ke setiap X-nya dikurang, kemudian batas bawah substitusi ke setiap X-nya. Nah, sekarang kita hitung. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 2, 16. Dikurangi 6 ya. Min 1 pangkat 3, min 1 kali 2. Min 2. Min 3 kali min 1 plus 3. Sama dengan, sekarang kita hitung. 16 dikurangi 6, ya 10. Ini plus 1, min 1 ya. Nah, ketemu 9. Ini jawabannya. Jadi integral tentu itu hasil akhirnya berupa angka. Oke? Karena ada batas wilayahnya. Nah, ini sebenarnya adalah luas daerah gitu ya teman-teman ya. Tapi kita nggak akan sampai ke sana. Kita hanya sebatas menghitung integral tentu aja karena nanti akan kepakai di surplus demand gitu ya, surplus konsumsi, surplus produsen gitu. Apakah jelas teman-teman integral tentu cara menghitungnya? Kira, Nino, jelas? Bu, itu selalu dikurangin ya, Bu? Batas atas kurangi batas bawah. Kenapa dikurangi? Nah, ini logikanya, teman-teman. Kenapa dikurangi? Jadi seperti ini logikanya. Jadi sebenarnya misalnya kita punya wilayah, nah kurvanya seperti ini, misalnya Y sama dengan X. Kita disuruh ngitung dari 0 sampai, jangan dari 0 deh, dari 1. Dari 1 sampai 3 misalnya. Nah, artinya kita disuruh menghitung luasan di sini nih. Nah, jadi kan luas dari 3 dulu, batas atas dulu, kemudian dikurangi yang ini karena kita hanya menghitung wilayah ini. Paham, Agung, ceritanya kenapa dikurang? Oke, selalu dikurang berarti ya. Oke, ada lagi pertanyaan, teman-teman? Jelas ya prosesnya ya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nah teman-teman di sini ada sifat-sifat integral, itu maksudnya rumus-rumusnya ya. Nah kalau nanti batasnya Bu, batasnya kok kebalik, saya balik aja boleh nggak? Nah misalnya kalian dapat soal nih, di sini 31 fx ini ya. Kalian jangan langsung dibalik ya. Kalau di soal diberikan seperti ini ya udah ikutin aja, atau kalau kalian mau membalik batasnya karena kalian balik sendiri maka dikali min 1. Nah, baru terbalik seperti itu, teman-teman. Jadi nggak boleh sembarangan dibalik-balik ya, karena itu beda harganya. Jelas, teman-teman? Kemudian kalau misalnya nanti batas integralnya Bu dari 2 kok ke 2, oh ya 0 gitu ya. Artinya nggak ada luasan yang dihitung gitu. Jadi misalnya nih, kalian disuruh menghitung integral fungsi ini, batasnya dari 1 sampai 1, nggak ada luasannya, dia cuma di sini doang gitu ya teman-teman ya. Artinya 0. Nah, kemudian lagi, kalau konstanta, ada konstanta ini sebenarnya bebas sih, mau dikeluarkan dulu dari integral atau, karena K itu konstanta ya, bebas bergerak ya. Nah, kemudian saya mau jelasin yang ini, nomor 5. Ini artinya apa? Jadi teman-teman gini, karena kan tadi dia bilang dia harus terdefinisi pada interval tertutup gitu ya, nggak ada yang lokap sama sekali. Jadi ini perhatikan sifat yang nomor 5. Yang terkecil adalah A. Kemudian dimintanya sampai C. Nah, C itu yang batas atasnya ya, perhatikan. Kemudian ada batas B, ini nyambung nih. Nah, di sini misalnya B. Nah, berarti integral dari A sampai C itu adalah luasan dari A ke B ditambah B ke C. Begitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya di sini 2, di sini 3, oh berarti ini 5. Gitu ya. Paham ya? Jadi, kalau integral A ke B fx itu nilainya 2, kemudian dx lupa. Integral B ke C itu adalah dx adalah 3,
Maka berapa integral dari A ke C fx dx? Ya udah jawabannya ini ditambah ini aja. Kenapa? Alasannya apa? Karena dari A ke B ke C, nah itu nyambung. Artinya dia pada interval yang tertutup ya, dan nyambung, tidak lengkap sama sekali. Ini tidak terputus sama sekali. Artinya ya udah kita tambahkan aja nilai-nilainya. Jadi ini menjadi 5, begitu ya? Paham ya? Untuk sifat yang nomor 5. Jadi ini lebih mudah justru. Yang penting kalian paham bahwa dia harus pada interval yang tertutup, harus nyambung gitu ya. Kalau misalnya nih, saya bilang interval dari 1 sampai 2 itu adalah dx ya, tinggalan 1. Kemudian integral dari 3 sampai 4 fx dx adalah 5. Berapa integral dari 1 sampai 4? Bisa nggak dihitung? Agung. Yang ini bisa nggak dihitung? Yang mana, Bu? Yang ini barusan. Soal baru nih. Bisa nggak dihitung? Nah, biar tahu, kamu gambar garis bilangan dulu nih. Gambar garis bilangan. Angka terkecil berapa? 1. Kemudian ada 2. Kemudian 3, 4. Yang ditanya 1 sampai 4. Padahal yang diketahui ini 1, yang di sini 5. Lah ini kita nggak tahu berapa, maka ini nggak bisa dihitung. Jelas, Agung? Oke, jadi nggak boleh ke skip sama sekali ya. Jadi ini angka ini harus ketemu sama angka ini, harus nyambung begitu. Itu namanya interval tertutup, oke? Kalau ini terbuka nih, ada jeda dari 2 sampai 3 berapa? Kita nggak tahu. Berarti dari 1 sampai 4 kita nggak bisa hitung. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian kita ke sini, soal latihan. Oke, ini dulu deh. Kalau misalnya kalian dapat soal kayak yang D nih. Integral, Bu. Kenapa batas yang gede malah di bawah? Kan harusnya yang gede yang di atas kan? Nah, kalau kalian memang diberikan soal seperti ini, ya udah kerjakan aja seperti ini ya. Jadi kalian integralkan nih, 3x kuadrat diintegralin 3x pangkat 3 per 3 gitu kan. Min 2x pangkat 2 per 2 gitu kan. Nah ini 32, udah biarin aja seperti itu. 3 per 3, 1 ya. Jadi x pangkat 3 min x pangkat 2, batasnya 2, 3. Nah ikutin aja pokoknya batas atas yang masuk dulu gitu ya. Jadi 2 pangkat 3 min 2 pangkat 2 dikurangi, sekarang 3 yang masuk. 3 pangkat 3 min 3 pangkat 2. Nah sama dengan, ini jadi 8 dikurangi 4, dikurangi 27 dikurangi 9. Nah, jadinya adalah 4 dikurangi 27 kurangi 9 berapa? 18. 18. Nah, jadinya adalah min 14 ya. Nah, perhatikan. Yang di pembahasan di sini saya balik nih. Nah, perhatikan. Kalau batasnya kalian balik, maka jangan lupa dikali min 1. Maka jawabannya pasti nanti sama. Oke? Jangan langsung dibalik tanpa mengali min 1. Apakah jelas, teman-teman? Oke, semoga paham. Supaya lebih paham lagi, kita langsung coba ke soal latihan dulu. Nah, ini dia tadi yang saya sebutkan. Terapan integral tentu di bidang ekonomi itu untuk menghitung surplus konsumen sama surplus produsen. Nah, ini waktu kelas 10, kalau nggak salah kalian sudah belajar ya, tentang surplus konsumen dan surplus produsen itu gini ya. Surplus konsumen itu misalnya, konsumen itu yang kayak gini ya. Ini konsumen, ini produsen. Nah, nanti ada titik keseimbangan pasar gitu ya, teman-teman ya. Nah, titik keseimbangan pasar itu yang ini. Sebentar. Ini kebalik teman-teman ya. Harusnya QE, PE. Ini harusnya. Nah, surplus konsumen itu rumusnya adalah ini. Integral dari, nah, kalau dia mintanya surplus konsumen,
maka dia integral dari fungsi permintaan gitu ya, fungsi permintaan yang kita integralkan, kemudian dikurangi dari tadi titik titik keseimbangan pasar tadi antara X dan Y-nya tadi kita kali ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian kalau yang ditanya surplus produsen, maka dia integral dari fungsi penawaran. Nah, ini fungsi penawaran yang kita integralin. Gitu, teman-teman. Ini permintaan kalau surplus konsumen. Surplus produsen berarti fungsi penawaran yang kita integralkan. Gitu ya, teman-teman ya. Dan ini sama nih. Keseimbangan pasar adalah QE, PE. Nah, ini contoh soalnya. Hitunglah surplus konsumen dan dari fungsi permintaan. Nah, karena yang ditanya surplus konsumen, pasti yang diketahui harus fungsi permintaan, gitu ya teman-teman ya. Nah, kan Q itu variabel bebasnya, maka dia harus dijadikan P sama dengan, gitu ya teman-teman ya. Berarti ini pindah ruas, slide ke sana. 40 min Q dibagi 2 ya. Nah, ini fungsinya, nanti ini yang akan kita integralkan. Yang tingkat harga pasarnya 10. Nah, tingkat harga pasar itu berarti PE-nya ya. Nah, kita cari Q-nya dulu nih. Kita cari Q-nya. Ini masukkan ke sana supaya kita dapat titik keseimbangan pasar gitu ya. Nah, ini perhatikan. Di sini kita dapat Q-nya 20. Nah, berarti titik keseimbangan pasar adalah 20,10. Habis itu baru kita integralkan. Nah, tadi rumusnya. CS itu adalah surplus konsumen tadi ya. Integral dari yang kita integralkan itu yang sudah P ini nih. Nah, kita integralkan. Masukkan, kemudian tinggal dihitung, dapat deh 100. Berarti surplus yang diperoleh konsumen adalah 100. Nah, ini satuannya bisa dolar, bisa juta rupiah, atau tergantung nanti terapannya di apa. Apakah jelas, teman-teman, menghitung surplus konsumen? Paham ya? Tinggal ikuti rumusnya, arahnya. Nah, sekarang yang B. Penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar masing-masing ditunjukkan oleh, nah ini yang depan ini penawaran ya, ini penawaran karena dia sama-sama P. Jangan ketukar ya, ini penawaran. Yang ini permintaan. Nah, hitunglah masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen saat terjadi keseimbangan pasar. Bu, keseimbangan pasarnya berapa? Kita nggak tahu. Ya udah sih P penawaran apa nih? PP. Ya udah ini misalnya P1, ini P2 aja deh. Nah, P1 sama dengan P2. Nanti kita dapat titik keseimbangan pasar yang di sini nih. Nah, kita dapat ini nanti titiknya. Ini adalah QE, ini adalah P. Gitu ya, teman-teman ya. Kita sama dengankan, nanti dari sini kita ketemu titik keseimbangan pasarnya. Nah, mana ya? Oh, di sini. Nah, ini dia. OPS. Oh, demand pakai supply demand ya, biar lebih enak. Nah, dari sini kita dapat nih, Q-nya ada 2, yang kita ambil yang positif dong, gitu kan, karena dia selalu di kuadran 1, nggak mungkin di kuadran 2, gitu kan. Nah, Q-nya kita masukkan 4 ke salah satu, terserah kalian mau ke fungsi penawaran atau permintaan, hasilnya pasti akan sama. Dapat PE-nya 9. Nah, ini adalah titik keseimbangan pasar. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah semua surplus, konsumen maupun produsen, nah kita hitung satu-satu nih. Surplus konsumen, berarti yang kita masukkan ke sini, yang tentang penawaran tadi ya. Kok penawaran? Kalau konsumen berarti yang ya benar. Permintaan. Kalau surplus konsumen itu yang permintaan yang kita substitusi. Nah, ini ya permintaan tadi ini ya 25 min Q kuadrat yang kita masukkan. Nah, jangan ketukar teman-teman ya fungsinya sesuai yang ditanya. Nah, kalau kita menghitung surplus produsen, maka kita memakai fungsi penawaran. Nah, ini dia yang kita masukkan, ini fungsi penawaran.
Nah, seperti itu. Apakah jelas, teman-teman, tentang surplus konsumen dan surplus produsen? Jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Kita ke yang ini dulu deh. Menentukan integral tentu dulu. Nah, kalau soalnya seperti ini, gimana cara mengintegralkan? Integral dari, kita tulis di sini. Integral dari yang B ya, nomor 1. Integral dari akar X dx, batasnya dari 0 sampai 16. Nah, gimana cara ngitungnya? Dinda? Halo Dinda? 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 Halo Dinda? Dinda? Diandra Kirana? Dengar suara saya? Hilang. Oh, masih kok. Din? Dinda? Halo Din? Bu, kita Dinda zoomnya lagi error, jadi kelempar gitu. Oh, oke. Oke, ya udah. Cari orang lain. Siapa ya? Seto? Halo Seto? Mana Seto? Bu. Oke. Integral dari akar X dx. Ini bisa langsung diintegralkan atau harus ubah dulu fungsinya, Seto? Ubah dulu fungsinya dulu ya, Bu. Oke, jadi apa? X akar, X ini. tengah. Ya, oke. Ya. Kemudian integral dari X pangkat setengah apa, Seto? X pangkat berapa? X pangkat 3/2. Ya, 3/2 dibagi. Oh, dibagi 1 ya, Bu? Dibagi 3/2 pasti sama. Oh ya, dibagi 3/2. Oke, 0,16. Nah, kemudian kita sederhanakan nih. X pangkat 3/2 dibagi 3/2 jadinya apa, Seto? Ini ada angka satunya di sini ya. Apa, Seto? 2/3 ya, Bu? 2/3, betul sekali. Kemudian di sini X pangkat 3/2 tetap sama ya. Nah, sekarang angkanya kita substitusi, Seto. 2/3 kali, ini 16 ya, hilang 1. 16 pangkat 3/2 dikurangi 3/2, salah. 2/3, 0 pangkat 3/2. Nah, sekarang hitung, Seto. Gimana cara menghitungnya? 16-nya dijadikan bilangan berpangkat, Seto. 2/3, 16 itu berapa pangkat berapa, Seto? 4/2. 4/2. Oke, 3/2. Nah, 0 pangkat berapapun 0 ya, Seto ya. Ini kita nolin aja belakangnya. Oke. Nah, sekarang ini pangkatnya dikali, Seto. 2 dikali 3/2 jadinya berapa? 4/3. 4/3. Oke, ya udah, ini tinggal hitung sama dengan berapa nih? 4/3 berapa, Seto? 64. 64 kali 2? 128. 128/3. Udah selesai nih jawabannya. Oke, teman-teman, apakah jelas cara menghitung integral tentu? Jelas ya? Jadi nggak ada C-nya ya, teman-teman ya. C-nya hilang.
karena dia integral tentu namanya. Jadi proses mengintegralkan itu mirip dengan saat kalian mau menurunkan fungsi. Jadi perhatikan fungsinya, apakah dia sudah sederhana, apakah dia sudah jadi X berpangkat. Kalau sudah, berarti langsung diintegralkan. Kemudian batas integral kita letakkan di kurung siku belakang ini. Habis itu substitusi yang atas dulu masuk, kemudian dikurangi yang bawah, masukkan. Udah, jawabannya angka, kalau karena integral tentu. Paham ya, teman-teman ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nomor ini, yang F ya, teman-teman ya. Kita pindah ke sini aja deh. Yang F. Integral, kita masuk ke sini. Biar lebar. Satu F. Integral dari min 1 sampai 2, X min 1 kali X plus 3 dx. Benar nggak soal? Siapa mau coba, teman-teman? Saya tawarkan nih, siapa mau coba? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Bu, saya ada, Bu. Boleh, Bung. Silakan bikin annotate, Bung. Ini maksudnya jadi X Fungsinya kuadrat. diapakan dulu? Ya, dikali dulu. Betul. Oh, ya oke. Jadi X kuadrat. Ini saya annotate, Bu. Atau Ya gimana? udah, saya yang annotate. 1, 2 tetap ya, karena kita mengalihkan fungsinya dulu. X kuadrat Tambah 3X tambah 3X kurang X. kurang X Min 3. min 3 dx. Nah, dirapikan dulu dong. Yang tengah ini masih bisa dijumlahin dulu. Yang ini ditambahin dulu ya, karena sama-sama. Iya, jadi X kuadrat plus 2X min 3. Saya kok nge-lag. Oke. Plus 2X min 3 dx. Dah, integralin sekarang. Kurung siku. X kuadrat diintegralin apa, Bu? X pangkat 3 per 3. X pangkat 3 per 3 plus X kuadrat. duanya. Oh, tapi maksudnya saya langsung. Langsung. Oke, yaudah. Oke. X kuadrat terus Terus min 3X. min 3X. Oke, min 1, 2. Nah, sekarang substitusi. Jadinya 8 per 3. 3 per 3. Kita ini tulis dulu ya. 2 pangkat 2 min 3 kali 2 dikurang min 1 pangkat 3 per 3 plus min 1 pangkat 2 min 3 kali min 1. Nah, jadinya 8 per 3 Per 3 tambah 4 min 6. min 6 Min 1 per 3 per 3, betul. plus 1 Plus 1 plus 3. plus 3. Terus jadinya sama dengan. Nah, teman-teman, kalau kalian dapat soal seperti ini, maka yang pecahan 8 per 3 digabungkan sama yang pecahan. Yang bulat, ini jadinya min 2 ya. Ini jadinya 4. Jadi yang bulat. Oh, bisa langsung kayak gitu, Bu. Ini jadi min 4. Nah, begitu. Jadinya yang pecahan 9 per jadinya 3. berapa? 9 per 3 berapa? 3. 3. Min 6 ya? Ya udah, min 3. Dah, jawabannya kayak gitu. Itu caranya? Jelas? Oke. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Enggak ya? Bisa Oh ya, ya bersih, Bu caranya? Ellen. Apa? Saya mau mencatat dulu, Bu. Boleh. Sambil menunggu Handaru mencatat, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Bu, nanti kita ulangannya sampai sini.
Ini materinya udah habis. Bahannya udah habis. Sampai ini aja. Sampai tadi ya, Ulangan, Bu. surplus konsumen tadi ya, Yuri ya. Ah, oke, Bu. Terima kasih. Oke. Dah, Daru? Belum, Bu. Di ini aja, SS. Kita selesai jam 10.10 kan? Oke. Nah, teman-teman, saya kembali ke sini dulu. Nah, ini soal terakhir kita. Habis itu udah habis, nggak ada materi lagi. Jadi silahkan dicoba-coba ya. Yang ini terutama nih, surplus fungsi permintaan, surplus konsumen, surplus produsen gitu ya. Silahkan dicoba-coba. Oke. Semoga paham ya.